Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita melihat kajian kita, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada dalam video ini. Studi kita kali ini membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 129. Ini merupakan kajian logis. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 129 tertulis, "Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, bla bla bla," dan seterusnya. Nah, umat Islam yakin bahwa apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah karena dia ada di dalam Al-Quran. Jadi ini merupakan kata-kata Allah sendiri, ya, yang disampaikan kepada Muhammad. Jadi waktu itu Allah menyampaikan kepada Muhammad seperti inilah. Akan tetapi harus dipahami apa yang tertulis ini bukanlah kalimat Allah yang langsung, ya, bukan. Karena ini merupakan kutipan dari doa Ibrahim. Jadi Allah menyampaikan doa Ibrahim, ya, kepada Muhammad. Itu. Jadi ayat 129 ini tidak bisa dipisahkan dari dua ayat sebelumnya. Jadi doa Ibrahim itu dimulai dari ayat 127. Nah, khusus 129, ya, doa Ibrahim itu ada permohonan, ya, adanya seorang rasul. Itu. Jadi dalam ayat 129 ini doa Ibrahim mohon akan adanya seorang rasul. Tugas rasul itu adalah membacakan ayat Allah, menyucikan umat, mengajarkan kitab dan hikmat. Jadi dalam doa Ibrahim ini permohonannya itu adalah seorang rasul. Dan karena itu kata akar masalahnya itu terletak pada kata rasul. Karena membaca ayat ini umat Islam mengklaim bahwa ayat ini merupakan ramalan akan kedatangan Muhammad. Jadi kata rasul, ya, kata rasul yang ada dalam ayat ini itu merujuk kepada Muhammad. Jadi kurang lebih mirip seperti klaim mereka atas kitab Ulangan bab 18 ayat 18, ya. Di ayat ini juga kitab ini juga mereka klaim sebagai ramalan akan kedatangan Nabi Muhammad. Tapi apakah benar demikian? Kalau kita kaji dengan nalar akal sehat, maka kita akan menemukan satu kesimpulan bahwa kata rasul itu bukanlah merujuk kepada Muhammad, ya. Dasarnya itu terletak pada kata mereka, ya. Jadi dalam doa Ibrahim itu ada beberapa kali muncul kata ganti mereka, ya. Utuslah di tengah mereka dari kalangan mereka sendiri kepada mereka, menyucikan mereka. Nah, secara logika ketika Ibrahim memohon kepada Allah dengan mengucapkan kata-kata ini, kalimat ini, di mana dalam kalimat itu ada kata mereka, maka dari segi bahasa kata mereka ini itu adalah kelompok orang di luar diri Ibrahim dan Ismail. Jadi kata mereka ini bukanlah bagian dari
kelompok Ibrahim dan Ismail. Itu. Ya. Nah, jika Ismail itu diyakini sebagai garis keturunan Arab Islam, maka mereka dalam doa Ibrahim itu merujuk kepada orang-orang kafir atau orang bukan Arab Islam. Itu. Ya. Nah, jika mereka ini adalah bukan orang Arab Islam, maka rasul yang ada dalam doa Ibrahim itu bukan Muhammad. Karena kalau seandainya rasul yang dimaksud dalam doa Ibrahim itu adalah Muhammad, seharusnya redaksinya adalah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang akan membacakan kepada kami bla 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 dan seterusnya. Seharusnya begitu. Tetapi kan faktanya tidak. Yang tertulis, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Artinya di luar diri Ibrahim dan Ismail. Ini mau menegaskan bahwa kata rasul yang dimaksud dalam doa itu bukanlah Muhammad. Karena apa? Karena Muhammad itu merupakan orang dari keturunan Quraisy, ya, orang Arab. Jadi dari garis keturunan Ismail, sehingga dia bukanlah rasul yang dimaksud dalam doa Ibrahim. Nah, oleh karena itu siapa rasul itu? Ya, kita dapat satu kepastian bahwa yang rasul itu bukan dari kalangan Islam Arab. Ya. Bukan. Itu satu kepastian dari telaah logis. Ya. Nah, dari sinilah tafsiran melebar kemana-mana. Ada yang mengatakan itu ramalan untuk Nabi Musa, orang Yahudi. Ada yang mengatakan itu Nabi Isa, orang Yahudi Kristen. Ada yang mengatakan Ghulam Ahmad, India. Ada yang mengatakan Lia Eden, Indonesia. Prinsipnya ayat tersebut, wahyu Allah tersebut sering dijadikan dasar, ya, sering dijadikan dasar pembenaran untuk munculnya rasul-rasul lain dari kalangan mereka sendiri. Nah, dari sini tampak jelas bahwa siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Allah sangat tidak jelas. Karena itu, kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran bukan kitab yang jelas, sebagaimana yang dikatakan Allah sendiri bahwa Al-Quran itu kitab yang jelas. Jadi dengan demikian Al-Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Bisa juga dikatakan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Demikianlah kajian logis kita. Sekian dan terima kasih.